Itu maksud saya. Jadi artinya exposure atau pemaparan tentang nanas adalah berupa verbal yang pernah dijelaskan dengan baik pada dia. Tetapi apakah ketika dia bermimpi tentang nanas, bentuknya adalah persis seperti nanas yang secara real kita lihat. Itu poinnya. Ya. Oke. Berbeda. Jadi aku mengerti. Ini ada joke-nya mengenai nanas ini. Ada teka-teki kita waktu kecil sering dikasih kawan-kawan kita. Berpayung bukannya raja, bersisik bukannya ikan. Apakah itu? Iklan nanas. Kata begitu. Aku tadi melihat penjelasan Rosi mengenai hal ini. Bisa kita mimpi kepada sesuatu yang tidak kita kenal, tidak pada wujudnya. Macam aku, rumah itu ya tidak aku kenal. Sampai sekarang nggak tahu di mana. Ya. Tetapi aku rasa aku akan melihat itu saat. Itu karena gambar itu masuk terus, ya. Sama dengan ketika aku melihat kura-kura itu. Tidak pernah terpikir kita di kehidupan kita itu ada begitu. Nah, tetapi ada satu hal yang agak sedikit membuat merinding, tapi aku suka ini, hal-hal yang merinding ini. Kayak zaman kita dulu, merinding disco. Ada spirit lain, ada jiwa lain yang masuk ke dalam hidup kita, dalam mimpi kita. Stranger coming from nowhere, entah siapa dia. Katakanlah kita nggak usah sampai luas-luas ya. Wujud aja, wujud gitu. Nggak tahu gimana. Nah itu jadi mengerikan bahwa ternyata ada tautan kita dengan suatu masa lalu yang ribuan tahun yang lalu. Tadi kita sempat ngobrol, Mas Rizal. Di Facebook selalu tiap hari memunculkan sebuah memori tentang apa yang pernah kita tulis, apa yang pernah kita muat di dalam halaman Facebook pada tanggal yang sama, beberapa tahun yang lalu. Okay. Kemudian ketika kita melihat apa yang pernah kita tulis atas sebuah topik yang berkorelasi dengan topik yang sekarang, dulu kita pernah berpendapat tentang X, dan ini pendapat kita 5 tahun yang lalu. Hari ini ketika kita baca lagi tulisan kita nggak setuju dengan apa yang kita pikirkan waktu itu. This is another me now. Yang dulu itu adalah tentang saya 5 tahun yang lalu ketika ketika Cakrawala berpikir berbeda dengan yang hari ini. Sekarang kita bisa melihat bahkan kadang-kadang pikiran kita yang nggak terlalu jauh, nggak 5 tahun. Yang 1 tahun yang lalu, kita sudah tidak setuju dengan apa yang kita pikirkan waktu itu. Ketika kita melihatnya dengan cara sekarang, yang dulu itu saya berpikir keliru. Maksud saya, itu gambaran sederhana bagaimana kita berubah. Apa yang kita lihat tadi misalnya dalam mimpi, itu kita yang lain mungkin. Kita dengan pikiran yang berbeda, yang di masa sebelumnya. Wujudnya sih bisa ada, wujudnya sih bisa macam-macam, gugus, tapi substansinya, menurut saya nih ya, itu adalah tentang kita juga. Tapi kita yang dalam pola pikir yang berbeda. Wujudnya sih ya, kalau mimpi itu kan gimana pun kita nggak bisa juga visualkan ya, mimpi itu apa kita gambarin, orang nggak bisa juga. Tapi apa yang dia bawa dengan informasi dalam mimpi itu bisa jadi adalah refleksi dari tentang kita yang pernah ada di dalam bentuk pikiran. Oke. Gini, aku melihat ada 2 hal yang agak terpisah dia sebetulnya, walaupun related ya. Tadi pertanyaan aku kepada Rosi yang mengenai masalah hubungan kita dengan roh-roh, dengan jiwa-jiwa lain yang gentayangan di mana-mana, itu aku mau tahu. Aku suka juga. Pak Unggu ini ingin memuaskan penalaran dan logikanya. Padahal kenyataannya tidak semua. Bukan Pak Unggu salah. Pak Unggu hanya berdiri pada penalaran saja. Sedangkan Bang Is dan saya berdiri pada dua-duanya. Nalarnya benar karena itu disebut mimpi dan ada teorinya sendiri. Nah, yang terkait dengan perjalanan jiwa juga ada dan itu diakui adanya. Adapun yang perjalanan jiwa itu macam-macam. Ada yang memang sebuah pertemuan, ada sebuah pesan yang berbentuk simbol yang harus dibaca oleh yang menerima mimpi. Ada yang disebut stress release. Nah, stress release ini kaitannya seperti Pak Unggu tadi, itu sangat fisikal. Gitu. Kalau kita melogikakan yang sisi yang ketemu dengan jiwa-jiwa, jelas nggak bisa masuk.
Tapi kalau semua teorinya Pak Unggo yang logis tadi, ya benar semua. Begini, Go. Aku sering melakukan yang kau lakukan. Ya. Buku-buku yang kubaca 50 tahun lalu, ya, 40 tahun lalu, nah itu masih ada sama aku. Jadi buku-buku itu dulu selalu aku kalau membaca dari dulu selalu pegang stabilo. Aku highlight mana hal-hal yang aku suka, yang aku anggap bagi aku tuh cocok gitu. Nah sekarang aku baca lagi buku itu masih ada di sini. Buku yang puluhan tahun. Aku baca kembali yang aku highlight itu. Tiba-tiba enggak seperti ini pendapat aku. Bahkan yang tidak aku garis, tidak aku kasih stabilo, itu yang cocok. Nah, kenapa? Karena usia aku di sana 21 saat itu. Pandangan aku adalah pandangan seorang remaja umur 21 yang belum married. Nah, sekarang pandangan aku berubah. Pandangan seorang calon kakek yang sudah umur 69. Jadi ini membuat visi kita itu sesuai dengan kita punya perkembangan. Nah, dulu kita begitu kagum ya kepada The Beatles. Siapa tidak kagum? Tapi sekarang aku tidak merasa Beatles yang paling baik. Masih banyak musik lain yang baik. Walaupun Beatles tetap baik. Ya, dia Beatles baik. Tetapi sekarang kalau kita dengar Beatles, ya udah kadang-kadang karena kita udah bosan sama dia. Begitu banyak lagu-lagu yang lain. Dan dulu kita mendengar musik itu adalah melodinya. Sekarang kita di usia ini kita mendengar liriknya. Liriknya lebih kita artikan. Ada satu lagu dari satu film yang di Netflix ya. Itu judulnya luar biasa. Fuck all those perfect people, dia bilang. Dia cerita bagaimana bencinya dia kepada orang-orang yang sempurna hidupnya, kepada orang kaya yang punya. Dia bilang, fuck off. Dia bilang, all the perfect people. Itu pemberontakan. Bob Dylan kan seperti itu dulu. Nah, tiba-tiba kita lebih tertarik kepada satuan lirik. Beatles apa sih? Ye. Tapi kita lihat Bob Dylan dulu. Where have all the flowers gone? Dia tanyakan kemana itu bunga pergi? Kemana angin itu pergi? Satu pertanyaan tidak ditanya banyak orang. Itu bukan pertanyaan yang lumrah. Itu pertanyaan kita ini yang seeking for life. Mencari diri, mencari Tuhan. Nah, terus mungkin dalam mencari Tuhan ini, mungkin ada kaitan dengan yang tadi. Apakah memang kita bisa bertemu dengan jiwa-jiwa kita yang lain? Once, Rosi pernah bilang ke aku dulu, Bang, abang itu dulu di tahun-tahun ribuan tahun, abang itulah seorang ini. Nah, itu aku, am I? Aku bilang itu sama diriku. Coba lihat si Aunggo. Dulu dia dari apa dulu? Ribuan tahun yang lalu. Janganlah. Kasih tahu dia. Beda, sesinya beda. Oke. Tapi promise me kita akan bicarakan itu saat. Ada ahlinya. Jangan apa? Enggak, boleh. Kita ini semua ahli kok. Gimana Ros? Anything yang kalau karena malam Jumat silahkan yang mengerikan, nggak apa-apa. Aku suka. Bertemu dengan jiwa-jiwa kita yang lain. Jiwa-jiwa kita yang lain. Jiwa kita yang dulu. Gentayangan kita ini sampai mana sih? Tidak semua orang diberitahu tentang jiwa-jiwanya sendiri yang dulu. Tapi ada orang yang terpilih untuk diberitahu. Nah, saya tertarik kepada seseorang yang diberitahu jiwanya yang dulu. Gitu. Misalnya, wah, aku dulu Ratu Inggris gitu. Sekarang aku di Indonesia, bukan siapa-siapa gitu. Saya nggak percaya kalau dulu saya Ratu Inggris. Terus aja menggerogoti itu informasinya. Tapi sebenarnya kalau saya dibilang, oh kamu Ratu Inggris yang itu loh dulu, nah, harusnya kita buka. Siapa sih sejarahnya dalam catatan manusia Ratu Inggris yang itu tuh siapa? Nah dari situ ketahuan sejarah hidupnya. Oh karakternya begini, kejelekannya begini. Nah di kejelekannya itulah yang kita harus perbaiki. Nah biasanya si orang itu menemukan sendiri, oh iya ya, hobinya sama, aku juga suka makan ini, aku suka pakaian yang ini, aku suka warna ini, aku suka laki-laki jenis ini, aku punya perilaku
seperti ini, kok sama ya? Nah, kemudian dia melihat lagi kenyataannya. Aku sekarang bukan siapa-siapa. Aku terlibat pada pekerjaan jenis ini yang dulu ketika aku jadi ratu itu, pekerjaan itu yang paling aku tidak suka. Tapi sekarang pekerjaan itu harus aku selesaikan. Nah, ini yang namanya balancing. Kenapa dia diberitahu bahwa dia dulu adalah Ratu Anu? Karena memang ada yang harus dia perbaiki dari perilakunya. Bukan untuk bangga-banggaan diri, wah aku dulu Anu loh. Yang ada malah kayak orang gila, kenyataannya bukan siapa-siapa kan. Ada kesalahan dari orang itu yang harus kita selesaikan, kita bayar sekarang. Itu menjadi kita lebih baik. Kalau menurut saya begitu. Dan saya ketemu sama beberapa teman yang mendapat sendiri dirinya yang itu. Walaupun dia seorang penguasa, tapi dia saat itu penguasa zolim. Sekarang hidupnya dizolimin orang. Ada saja. Karena karma gitu. Ya. Bisa jadi ya. Apa namanya? Iya, cause and effect ya istilahnya. Karma itu istilah bahasa Indo, tapi intinya adalah sama dengan cause and effect. Disebabkan oleh kita punya beban seperti itu, ya kita harus selesaikan sekarang. Ya, sebab dan akibat, betul-betul. Bukan sebab akibat. Jadi ada satu hal begitu. Kadang-kadang kita merasa, kita pikir kita kayak si ini, ya. Karena kita lihat orang itu punya kemiripan sama kita. Tapi mungkin juga, karena kita aja merasa diri kita gede. Mungkin orang lain tidak mengatakan begitu. For example, ini lucu-lucuan aja. Aku tiba-tiba merasa aku kayak Richard Gere. Ya. Karena ulang tahun kami sama, gitu. 31 Agustus. Yang kedua, aku lihat mataku sama mata dia hampir sama. Kami nggak bisa membelah melihat orang. Kami lihat orang itu agak kecil, gitu. Nah, uban yang jatuh ini pasti kayak dia. Jadi boleh dong aku sekali-sekali sok juga. Gua kan Richard Gere, gitu. Walaupun itu salah, ya. Walaupun itu salah. Dan kemudian aku lihat dia itu juga adalah pengikut Dalai Lama. Dia tidak beragama Kristen, tidak beragama, dia pengikut Dalai Lama. Nah, berarti dia suka dengan hal-hal. Kan kita tahu, buku-buku filsafat itu kan semuanya dari sana. Dalai Lama, Cina, Konghucu, India. Dan buku aku ini hampir semua itu. Berhubungan dengan filsafat masa lalu. Nah, jadi ada kesamaan. Mungkin aku, nggak ada, bohong-bohong gua aja nih. Tapi secara bermain-main aku bilang lah sama Rosi sama Onggo bukan orang lain. Look at me, clearly, like a Richard Gere. Boleh dong. Kalau Onggo kayak siapa coba? Kalau aku dulu bilang Bang Es di satu fotonya aku bilang ini Roberto Duran. Roberto Duran tuh Bang Rosi itu petinju legendaris. Oh begitu ya? Roberto Duran. Gua udah bonyok sekarang. Apa tuh Roberto Duran? Udah kalah tinju. Aku boleh cerita masih yang tadi itu ya. Saya baca satu artikel ya, di Australia lahir seorang laki-laki muda, anak kecil lah ya, masih 7 tahun umurnya. Dia mengklaim dulunya adalah seorang lady. Sebelum aku lahir sekarang ini mama, aku tuh seorang lady gitu. Lady siapa? Gitu. Aku seorang lady yang punya 2 anak laki-laki. Namaku dulu Diana. Dia bilang gitu. Seharusnya aku bukan seorang lady, tapi karena perkawinanku lalu aku menjadi lady. Dia bilang begitu. Anakku 2. Lalu suatu saat tiba-tiba aku bukan lady lagi. Loh, kenapa kamu kok tiba-tiba bukan lady lagi? Entahlah, karena aku harus lahir kembali. Dia nggak tahu bahwa itu disebut mati. Kecelakaan kan? Oh, lady die. Nah, iya, dia lady die. Kemudian oleh orang tuanya ditunjukkan mukanya lady die sama anak. Nah, ini aku dulu. Dia bilang gitu. Ini anak nggak ngerti apa-apa loh. Umur berapa itu? Nah, 7 tahun anak ini. Dan itu artikel belum lama. Ini lahirnya di Australia, anak ini. Laki-laki. Nah, terus dia cerita, barangkali anakku laki-laki 2 itu sekarang sudah besar ya, mama. Mamanya bingung. Nah,
setelah ditunjukkan artikel semua tentang Lady Di, dia tahu bahwa dia dulu itu. Dan Nah, bukan sayang, bohong-bohongan. Memang dia dengan jujur lah ya. Tidak making story Lah. dia. dari mana making story, dia nggak ngerti, Ya dia 7 belum tahun. ngerti baca tulis. Baru 7 tahun belum baca tentang itu dia, nggak ngerti dia. Nah, ada lagi teman saya, ini seorang ustadz, dia menikah yang kedua karena istri pertamanya meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Nah, kemudian menikah, istri keduanya melahirkan anak pertama. Setelah anak pertama dari istri kedua ini berumur 6 tahun, suatu hari anak ini sedang tidur sama ibunya, keluar dari kamar. Bapaknya nonton TV. Dia tidur di pangkuan ayahnya. Dia bilang gini, "Mas, kamu ingat aku nggak?" Dia biasa panggil papa loh. Tiba-tiba dia panggil ayahnya, papanya tuh Mas. Mas Pri, kamu ingat aku nggak? Gitu. Ini anak umur 6 tahun. Terus dia pikir ini ikut-ikut ibunya, manggilnya Mas Pri, gitu kan. Terus, kamu nih, gitu. Kamu nggak ingat aku ya? Aku namaku, let's say, Wahyuni. Nah, Wahyuni ini adalah nama istri pertama. Yang istri kedua saja mungkin nggak notice bahwa itu nama istri pertama. Yeah. Terus bapaknya kan kaget, ngetes. Memangnya kamu ingat dulu kita pernah piknik kemana? Disebutkanlah. Kita pernah piknik kemana. Kamu tahu aku di mana menyimpan baju-bajumu? Ayo, kamu tak kasih tahu. Anak ini memberitahu ayahnya ke gudang di tempat peti, dasternya si Wahyuni ini disimpan di situ, berikut album-album foto. Dan ketika album fotonya dibuka, dia bisa menjelaskan satu persatu itu kapan dan di mana. Creepy ya? Nah, itu bisa terjadi itu terjadi dalam sebuah bisa terjadi dimanapun itu fenomena itu. Bisa. Nah, anak ini diberi ingatan masa lalu yang di kehidupan yang lalu ini gimana ceritanya? Itu nggak ada logikanya. Dia nggak pernah baca, orang albumnya aja tersimpan rapi di peti yang dikunci, ditaruh di gudang. Dia tahu pikniknya kemana, dia tahu suaminya punya ini. Si anak kecil ini manggil papanya itu Mas saat itu. Sampai ayahnya ketakutan. Ya, betul, takut. Pasti. Kan merasa kemasukan kan. Tapi besok malamnya gitu lagi. Ternyata nggak cuma malam. Namun ketika berusia 8 tahun, pelan-pelan, itu memori lamanya tenggelam oleh logika-logika yang dimasukkan karena perkembangan kejiwaan anak, kemudian ilmu-ilmu baru yang masuk. Jadi memori masa yang itu tenggelam. Ya. Nah, itu tadi aku mau tanya sebetulnya. Apakah itu terus, ya, atau secara berkala kalau dia lagi feeling bad, barangkali baru dia ingat. Tapi kayaknya anak ini terus ya, sampai satu saat dia dimasukkan logika-logika baru. Nah, dengan dia masuk pengetahuan baru, yang ini tenggelam. Tapi saya juga ketemu yang sampai umurnya sudah 45, logika masa lalunya, memori masa lalunya itu masih ada. Dan dia tahu kesalahan-kesalahan dia pada masa lalunya dia itu apa. Artinya yang dimaksud masa lalu itu adalah memori ketika dia tidak dalam bentuk yang sekarang. Dalam bentuk yang sekarang, tapi dalam bentuk yang lain. Itu maksudnya. Iya, betul. Atau mungkin begini, pada saat dia jiwanya masih murni, belum ada pengalaman yang baru, yang pengalamannya bawa sejak lahir, itu dia menjadi sangat clear. Ya, tetapi ketika masuk yang baru, ini tenggelam ke bawah, kan dia tidak bilang hilang tadi. Rosi tidak bilang hilang kan, tenggelam. Ya, tenggelam ke bawah dengan pengalaman baru. Nah, itu yang tadi menyangkut ke buku tadi. Buku yang kita baca dulu, yang mungkin aku membaca dulu itu bukan karena aku
Aku anggap jelek bukan karena bodoh, tetapi itu jiwa murniku saat itu. Membaca itu ke garis itu jiwa murniku. Jiwaku yang sekarang sudah agak politik. Ah, sudah lain lagi pandangannya. Jadi jiwa murni itu kan mungkin belum dicekoki dengan macam-macam dogma-dogma manusia. Belum dicekoki dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang baru lahir. Maka kalau ditanya umurnya tadi berapa, mungkinlah 5 sampai 5. Umur 6 orang sudah, manusia sudah mulai, anak kecil mulai bisa berpendapat. Dia pasti sudah bisa bilang tidak. No mam, tidak mau pak. Tapi pada saat dia 1 sampai 4 tahun, kita harus ikut. Nah itu mungkin jiwa murni kita ya. Terjadi fenomena itu terjadi di belahan dunia manapun terjadi, ada yang terjadi seperti itu ya, Mbak Ros ya. Makanya artinya gini, kalau itu menjadi sebuah fenomena yang terjadi dimanapun, bayangan saya mestinya ada orang yang kemudian meneliti fenomena itu, apa yang terjadi pada situasi yang demikian. Ada nggak pembahasan ilmiah tentang itu? Ada, komunitasnya pun ada, dan aku ikut di situ, makanya aku bisa cerita, makanya aku dengar pengalaman-pengalaman orang. Dan ada yang sampai umur 45 memorinya itu masih ada terus, dan itu menjadi jawaban bagi dia kenapa hidupnya sekarang sulit, dari mana dia bisa menjadi lebih baik caranya, itu dia pahami, dan dia nggak komplain dengan hidupnya sekarang karena dia tahu dia dulu menyusahkan orang. Rasa-rasa tidak sukanya, misalnya gini lah, dulu dia adalah seorang pembunuh para ustadz, para imam agama, dia pembunuh. Sekarang dia tetap memiliki kebencian itu, tapi dia tidak bisa membunuh siapa-siapa karena satu dia takut, kedua dia bukan siapa-siapa, hanya nggak suka aja, tapi dia sadar kebencian ini salah, itu harus dirubah. Dulu dia benci sekali dengan agama, sekarang dia harus. Itu gunanya memori masa lalunya itu. Jadi aku lihat begini.